Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan Lupiao sedang mencari sekolahnya. Nili menyerahkan identitas siswa kepada seorang penjaga. Setelah memeriksa identitasnya, penjaga itu memberikan mereka masuk. Terlihat suasana yang ada di halaman sekolah Skesol. Lupiao merasakan kalau tempat ini berbeda dengan perguruan anggrek suci. Terlihat banyak ras yang berada di perguruan tersebut. Seorang siswa memperhatikan Nili. Nili menyadari kalau itu adalah pengikut Hualing yang memiliki akar spiritual langit tingkat 1. Nili berkata kepada Lupiao, kelihatannya ini adalah kelas yang hanya terdiri dari murid-murid yang memiliki akar spiritual langit. Lupiao merasa orang-orang yang ada di sini sedang melihat mereka berdua. Seorang murid menanyakan, dari mana asal Nili dan Lupiao? Nili menjawab, kalau mereka berasal dari dunia kecil. Siswa itu berkata kalau mereka pasti jenius dari dunia kecil yang memiliki akar spiritual langit tingkat 5 dan tingkat 8. Siswa itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Jinyan, dari keluarga Jin. Keluarganya menjunjung tinggi para jenius. Kalau Nili dan Lupiao memiliki waktu senggang, mereka bisa mengobrol lebih jauh. Nili mengatakan, kita lihat saja nanti. Karena sikap Nili, Jinyan merasa kalau mereka berdua sangat sombong. Kemudian Nili dan Lupiao meninggalkan Jinyan. Lupiao merasakan kalau orang yang tadi itu bukan orang sembarangan. Kalau mereka terlibat masalah dengannya, bukannya bisa gawat. Bukannya sekarang ini mereka tidak memiliki backingan. Nili berkata kalau Lupiao tidak perlu khawatir. Selama mereka berada di perguruan Skesol, mereka pasti aman. Malah mereka akan lebih aman jika tidak bergabung dengan praksi manapun. Perkelahian antar praksi begitu mengerikan. Nili dan Lupiao adalah para jenius. Jadi tidak akan ada orang bodoh yang bersikap macam-macam pada mereka. Kalau sekarang mereka bergabung dengan suatu praksi, mereka bakalan mendapat banyak masalah. Lupiao juga setuju dengan pendapat Nili. Semua orang di sini memiliki agendanya masing-masing. Nili bergumam, kalau tidak begini, sakti bulu ilahi pasti tidak akan dibubarkan saat di kehidupan Nili sebelumnya. Seorang siswa berteriak kalau dia datang. Lupiao pun menoleh. Terlihat lelaki tua datang, dan penjaga tersebut memberikan hormat kepadanya. Lelaki itu memasuki sekolah. Dia mengucapkan selamat pagi kepada para murid, dan memperkenalkan kalau dia adalah guru mereka. Dia adalah Tutua Ciling. Nili berkata ke Lupiao kalau gurunya sudah datang. Para murid memperhatikan guru mereka. Tetua Ciling mengatakan, hari ini dia akan mengajarkan para murid untuk berlatih. Tetua Ciling mengajak para murid ke ruangan latihan. Mereka semua mengikuti guru mereka, memasuki ruang pelatihan. Tetua Ciling menyuruh para murid untuk duduk. Dia berkata, kelas mereka memiliki 36 murid. Mereka semua adalah murid baru, dan setiap dari mereka adalah para jenius yang hebat, yang memiliki akar spiritual yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. 1 tahun dari sekarang, 5 orang terkuat akan memiliki kesempatan untuk pergi ke distrik timur. Tetua Ciling mengingatkan, hanya 5 orang terkuat. Kalau mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus tinggal di distrik barat. Tetua Ciling yakin kalau mereka semua tidak mau tertinggal. Sekali tertinggal, maka akan tertinggal selamanya. Para siswa saling menatap satu sama lain. Tetua Ciling bergumam, kali ini ada 36 murid, dan setengahnya dari sakti bulu ilahi. Tetua Ciling berhenti bergumam. Dia melihat semua murid yang ada di sana. Tatapannya berhenti ke seorang gadis. Dia tidak menyangka orang itu di sini. Tetua Ciling mengingatkan para murid. Dia tidak ingin para murid bersaing tanpa adanya perkelahian internal. Kebanyakan dari mereka memiliki akar spiritual langit. Meskipun mereka baru melangkah ke dalam jalan kultivasi, namun mereka semua memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetua Ciling berharap tidak akan ada banyak konflik yang terjadi. Melukai orang lain sama saja dengan melukai diri sendiri. Jadi ingat itu baik-baik. Nili bergumam, dia sudah menggunakan 5 batu spiritual kemarin. Karena Nili melatih teknik Dewa Langit, ranah jiwanya seperti jurang maut. Tapi Nili mempertanyakan, di mana dia bisa mendapatkan batu spiritual lagi. Lupiao yang melihat Nili merasa, dia sangat serius untuk mendengarkan. Tetua Ciling kembali berkata, mulai hari ini, mereka harus datang ke sini setiap 3 hari sekali untuk belajar. Tetua Ciling akan mengajarkan mereka cara meningkatkan kultivasi. Selain datang ke sekolah, para murid juga memiliki tempat latihan yang nanti akan dijelaskan. Pelajaran pertama akan dimulai.
Untuk mencapai alam Heavenly Pit, seseorang harus menyelaraskan energi langit dan merasakan Heavenly Dao. Setiap makhluk hidup dari ujung dunia diciptakan dari energi langit. Para murid sangat serius mendengarkan penjelasan dari gurunya. Nili bergumam, dia datang ke Sakti Bulu Ilahi untuk mempelajari hal baru. Tapi kenapa Nili masih saja mempelajari pengetahuan dangkal semacam ini? Dengan kekuatan Nili sekarang, seharusnya dia sudah berada di alam Heavenly Pit. Meskipun jaraknya tidak jauh, untuk mencapai alam Heavenly Pit, energi hukum di dalam tubuhnya juga perlahan-lahan berubah menjadi energi langit. Berkat bantuan teknik Dewa Langit, jalan misterius di dalam tubuh Nili terus-menerus menjadi subur. Lupio memanggil Nili. Nili pun menoleh. Lupio berbisik, setelah berlatih hingga alam Heavenly Pit, 2 pit atau di atasnya, apakah mereka bakalan punya banyak nyawa? Begitu mereka terbunuh, bukannya mereka akan mati selamanya. Apakah mereka betul-betul akan memiliki 2 nyawa? Nili menjawab, tentu saja tidak seperti itu. Nili menjelaskan, 2 pit atau 3 pit bukan berarti memiliki 2 atau 3 nyawa. Tapi itu artinya, ranah jiwa mereka telah membentuk lebih banyak pit soul. Jiwa-jiwa ini mereka bisa simpan di tempat yang aman. Selama mereka tidak kehilangan semua pit soul-nya, mereka masih bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi, tubuh mereka harus berada dalam jarak 500 km dari pit soul mereka. Lupio mulai memahami maksud Nili. Nili mengatakan, setiap mereka mati, mereka akan kehilangan 1 pit soul. Contohnya, kalau Lupio memiliki 3 pit soul dan dia terbunuh, saat dihidupkan, dia akan kembali ke 2 pit. Lupio memahami, kenapa di sini memiliki aturan, kalau yang boleh keluar harus mencapai alam Heavenly Pit. Selama mereka menyimpan pit soul-nya di balai jiwa, mustahil bagi mereka bisa mati, selama perguruan Sky Soul tidak hancur. Seorang murid yang bernama Wang Yang, akar spiritual langit tingkat 1. Dia bergumam, sebelum dia datang ke sini, dia diperintahkan oleh Hualing untuk mengawasi Nili dan Lupio, dan memberikan mereka pelajaran. Meskipun mereka berdua berbakat, tapi mereka datang dari dunia kecil. Mereka tidak memiliki sumber daya dibandingkan dengan Wang Yang. Jadi, walaupun mereka memiliki akar spiritual langit tingkat 5 dan tingkat 8, Wang Yang tidak mungkin kalah. Hari pun sudah siang, tetua cilik mengakhiri penjelasannya. Jika dia terlalu banyak berbicara tentang teori, para murid tidak akan bisa mencernanya. Selanjutnya, mereka akan praktek. Di dalam alam Eden Pit, mereka bisa mengolah benda yang akan sangat berguna untuk mencapai alam Heavenly Pit. Lupio tidak paham maksud dari perkataan gurunya. Para murid juga terdiam. Tetua Ciling mengatakan benda pertama. Dia mengangkat tangannya. Kemudian, di atas telapak tangannya muncul api spiritual. Tetua Ciling berkata, untuk menciptakan api spiritual, pertama, mereka harus mengosongkan ranah jiwa mereka, lalu memusatkan pikiran mereka ke telapak tangan. Jika mereka bisa membentuk api spiritual yang kuat, maka mereka juga memiliki jiwa yang kuat. Saat mereka mencapai alam Heavenly Pit, pit soul mereka akan bertambah kuat. Tetua Ciling menyuruh para murid untuk mencobanya. Para murid mulai mencoba melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Jin Yang mulai mempraktekkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Tiba-tiba, seorang murid berhasil membuat api spiritual di telapak tangannya. Tetua Ciling bergumam, murid wanita yang bernama Long Yuyin, seperti yang dia harapkan, dari keturunan keluarga segel naga. Betul-betul anak yang berbakat. Kemudian Jin Yan juga berhasil membuat api spiritual. Meskipun apinya kecil, tapi apinya begitu murni. Para murid lain juga berhasil membuat api spiritual. Terlihat 5 orang sudah bisa membentuk api spiritual. Lupio pun mencoba memasuki kondisi jiwa Ananta. Dia menenangkan pikirannya. Dalam pikiran Lupio, dia memanjat sebuah tembok dan mengendap-endap ke sebuah tempat tinggal. Kemudian dia mengintip dari lubang pintu. Terlihat Xiao Shui sedang mandi. Ternyata Lupio sedang mengintip Xiao Shui saat mandi. Lupio tersadar, dia berkata ke Nili. Sekarang dia paham, kenapa kultivasinya selalu lambat. Kemungkinan itu karena hawa nafsunya. Nili mempertanyakan, kenapa Lupio begitu bangga. Bukankah hal itu cuma keinginan duniawinya? Nili memberitahu, kalau pikirannya tidak jernih, dia tidak akan bisa membentuk api spiritual. Lupio menjawab, apakah Nili bisa membentuknya? Padahal Nili memiliki 2 wanita cantik. Lupio tidak yakin kalau Nili memiliki pikiran yang jernih. Nili tertawa, kemudian dia mulai memfokuskan pikirannya. Api spiritual pun muncul
pada telapak tangan Nili. Tetua Ciling terkejut. Dia memikirkan kalau anak itu adalah Nili dari dunia kecil. Para bela diri yang ingin menjadi yang terhebat biasanya membutuhkan banyak sumber daya. Hanya ada segelintir murid di dunia kecil. Seharusnya dia tidak memiliki akses untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Meski dengan akar spiritual langit tingkat 8, dengan sedikit sumber daya yang dia dapat, tapi kultivasinya tidak jauh berbeda dengan Long Yuyin atau Jin Yan. Tetua Jiling tidak menyangka kalau Nili bisa membentuk api spiritual begitu mudahnya. Dan ukurannya pun tidak lebih kecil daripada Long Yuyin. Terlebih lagi, dia bisa membentuknya sambil mengobrol. Pemahamannya pada kultivasi pasti sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Padahal murid-murid yang lain harus berkonsentrasi untuk membentuk apinya. Tetua Ciling tidak menyangka, dari 36 murid, ada satu yang sangat berbakat. Anak jenius seperti Nili, Tetua Ciling harus membimbing dengan sebaik-baiknya. Terlihat Wang Yang masih memfokuskan pikirannya untuk membentuk api spiritual. Akan tetapi, masih belum bisa membentuknya. Dia berusaha sangat keras, tapi akhirnya tetap gagal. Dia pun merasa sangat kesal, karena dia tidak berhasil. Dia menoleh ke Nili dan menjadi kesal. Kenapa dia tidak bisa membentuk api spiritual? Tapi Nili malah bisa. Tetua Ciling pun mengakhiri pelajaran hari ini. Sudah 20 murid yang bisa membentuk api spiritual. Itu sangat bagus. Bagi mereka yang membentuk api spiritual di awal kultivasinya adalah orang-orang jenius yang memiliki hati murni dan jernih. Semakin kuat api spiritual yang mereka bentuk, semakin kuat juga pit soul mereka. Dan bagi mereka yang belum bisa membentuk api spiritual hari ini, jangan putus asa. Banyak-banyaklah berlatih agar mereka bisa melakukannya. Kelas pun berakhir. Mereka akan bertemu kembali dalam 3 hari. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.